pembacokan yang melibatkan mahasiswa terjadi di UIN Suskario pada 26 Februari 2026 yang sempat menggemparkan publik. Korban yang bernama Farah saat itu sedang datang ke kampus untuk menyiapkan sidang skripsinya. Namun tiba-tiba seorang mahasiswa bernama Rehan menyerangnya di area kampus. Akibat kejadian tersebut, Farah mengalami luka yang cukup serius dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku segera diamankan oleh pihak polisi. Awalnya, motif kejadian tersebut diduga karena si Rehan memiliki rasa sakit hati terhadap Farah karena hubungan yang mereka miliki. Namun ternyata hubungan mereka tidak hanya sekedar itu. Diduga bahwa mereka ini mempunyai hubungan yang dekat dan terlibat dalam perselingkuhan. Saat ini pelaku telah diamankan oleh pihak polisi dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Baiklah, dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran HAM yang dapat dikategorikan pasal 28G ayat 1 yang berisi tentang setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat, dan kehormatan serta harta benda yang dapat di bawah kekuasaannya, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang berbuat sesuatu hak asasi. Dalam kasus tersebut, korban tidak mendapatkan perlindungan yang telah dilanggar, serta korban menjadi sasaran tindakan kriminal. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat dari sudut pandang hak dasar setiap individu. Yang pertama yaitu setiap manusia mempunyai hak atas rasa aman dan keselamatan pribadi, yang dimana kita tahu kalau hak itu timbul atau ada sejak kita lahir dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dan tindakan pembacokan merupakan kekerasan fisik yang langsung mengancam keselamatan korban. Yang kedua ada prinsip HAM. Setiap bentuk penganiayaan atau kekerasan fisik itu merupakan pelanggaran terhadap martabat. Dan kekerasan bukan hanya melukai fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan tersebut melanggar hak atas dasar korban. Hak atas keamanan, keselamatan, perlindungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, jadi di sini dua-duanya memiliki dampak, yaitu yang pertama, dampak bagi korban itu ada trauma psikologis. Korban dapat mengalami ketakutan, stres, kecemasan, atau trauma berkepanjangan. Yang kedua, rasa tidak aman. Korban merasa hidupnya terancam dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada kerugian fisik atau materi, bisa berupa luka fisik seperti kasus ini, kehilangan harta benda, atau kerusakan properti. Rusaknya martabat dan kehormatan juga salah satu dampak bagi korban. Korban dapat merasa dipermalukan, direndahkan, atau kehilangan harga diri. Dan ada juga gangguan kehidupan sosial. Korban mungkin menarik diri dari lingkungan atau sulit berinteraksi dengan orang lain. Selain dampak dari korban, pelaku memiliki dampak juga. Yang pertama ada sanksi hukum. Pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai hukum pidana atau aturan hak asasi manusia yang berlaku. Yang kedua, sanksi sosial. Pelaku dapat dikucilkan atau kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Yang ketiga ada kerusakan reputasi. Nama baik pelaku dapat tercemar di lingkungan sosial maupun profesional. Dan ada tanggung jawab moral. Pelaku memiliki beban moral karena telah melanggar hak asasi manusia. Kasus ini jelas melanggar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1. Nah, ini bukan hanya melukai korban, namun mencederai prinsip hukum tentang nilai kemanusiaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku. Kedua, peningkatan sistem keamanan kampus yang perlu diperhatikan. Ketiga, pendampingan medis dan psikologis bagi korban. Sebab korban tetaplah korban, dan pelaku adalah pelaku yang melakukan kesalahan dan bersalah di mata hukum. Keempat, edukasi HAM dan pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang perlu terus digalakkan. Manusia punya konstitusi, punya hukum, dan kita punya kampus sebagai tempat untuk belajar berpikir rasional. So, apakah kita masih akan menyelesaikan masalah kita seperti di abad pertengahan? Saya rasa tidak, teman-teman, sebab kita punya hukum, kita punya aturan yang patut kita pahami dan juga kita taati. So, akal sehat harus menang sebelum emosi mengambil alih.